Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Luciana Dewi dengan NIM 1062676. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gigi molar pertama, kedua, dan ketiga pada rahang atas. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gigi molar pertama, rahang atas. Bentuknya pada aspek oklusal, paralelogram, rhomboid atau belah ketupat. Pada aspek mesial distal, bentuknya trapesium, mempunyai 3 akar, mesiobukal, distobukal, dan palatinal. Pada aspek bukal palatinal, bentuknya trapesium, gigi molar paling besar mempunyai 4 kaps dengan mesiopalatal paling besar dan distopalatal paling kecil. Lalu kaps bukal lebih runcing dari kaps palatal. Bukolingual mahkota lebih besar dari mesiodistal. Terdapat tuberculum carabelli. Pada kaps mesiopalatal, akar 3 dan terpisah, akar palatal paling panjang dan mengembang, akar bukal berinklinasi ke distal, bagian oklusal berbentuk jajaran genjang. Lalu selanjutnya yaitu pada gigi molar kedua rahang atas. Pada gigi molar kedua rahang atas, pada pandangan bukal, korona lebih pendek cervico-oklusal dan lebih sempit mesiodistal. Lalu tonjol distobukal lebih kecil, panjang akar sama, dan akar-akar membengkok ke distal sehingga puncak kurva dari akar distobukal terletak di distal dari puncak korona. Apex akar mesiobukal terletak satu garis dengan alur bukal dari korona. Lalu pada pandangan palatal ini, tonjol distopalatal lebih kecil, tonjol distobukal mungkin dapat terlihat antara tonjol mesiopalatal dan distopalatal. Tonjol kelima tidak ada, apeks akar palatal dan ujung tonjol distopalatal terletak pada satu garis. Selanjutnya yaitu pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini, ukuran bukopalatal korona kira-kira sama, tetapi panjang korona lebih kecil. Tonjol kelima tidak ada, akar-akar terletak di dalam batas lebar korona. Lalu pada pandangan distal, tonjol distobukal lebih kecil daripada tonjol mesiobukal. Tonjol mungkin terlihat, tonjol mesiopalatal tidak terlihat. Apeks akar palatal terletak pada garis yang membagi tonjol distopalatal. Lalu pada pandangan oklusal ini, ukuran korona bukopalatal sama, tetapi ukuran mesiodistal lebih kecil. Tonjol mesiobukal dan mesiopalatal sama, tetapi tonjol distobukal dan distopalatal lebih kecil. Ukuran bukopalatal pada tonjol distal hanya lebih kecil daripada ukuran bukopalatal dari tonjol mesial. Tonjol kelima tidak ada. Lalu yang terakhir yaitu molar ketiga rahang atas. Pada gigi molar ketiga rahang atas ini, pada pandangan bukal, koronanya lebih pendek, cervico-oklusal dan terlihat sempit mesiodistal. Akar menjadi satu dan berfungsi sebagai satu akar besar, akar lebih pendek, cervico-apikal. Ujung-ujung akar menjadi satu meruncing pada apeks. Garis luar mesial dari akar membengkok ke distal sehingga apeks terletak distal dari pusat korona. Pada pandangan palatal, permukaannya hanya terdapat satu tonjol palatal sehingga tidak ada alur palatal. Pada pandangan mesial ini, akar-akarnya menjadi satu dan runcing. Bifurkasi terletak pada bagian 1/3 apikal. Lalu pada pandangan distal ini, sebagian permukaan terlihat, sebagian permukaan oklusal mungkin terlihat. Lalu pada pandangan oklusal, pandangan yang menunjukkan garis luar yang berbentuk jantung, tonjol palatal besar dan berbentuk baik. Garis luar daerah kontak ke lain daerah hampir pudar. Garis luar daerah kontak ke kontak lain daerah hampir bundar, hanya terdapat 3 tonjol. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.